Terima kasih untuk kesempatan yang baik untuk Pak Iman yang telah memberikan ruang kepada saya dan untuk melayani tempat ini. Saya tema di PowerPoint saya bahwa di sini adalah berperang dengan tepat. Ya, nah, ini slide saya, berperang dengan tepat. Kenapa harus berperang dengan tepat? Karena kebanyakan musuh kita adalah kita tidak tahu musuh kita adalah siapa. Tetapi di Efesus kita melihat bahwa slide kedua saya adalah ingat musuh kita bukan melawan darah dan daging. Ya, musuh kita ingat selalu dijelaskan di Efesus itu adalah tentang bagaimana bukan darah dan daging, ya, bukan manusia. Ya, Paulus memenangkan kota Efesus. Kita melihat bahwa pada saat masuk di kota Efesus bahwa kota Efesus ini penuh dengan berhala. Ya, tetapi yang di peperangan Paulus adalah di sana adalah jelas sekali adalah bukan melawan darah dan daging. Ya, ini seringkali kekristenan sering salah kaprah ya. Jadi darah dan daging kenapa bisa? Zaman dulu, zaman perjanjian lama itu selalu berperang dan yang korban adalah darah dan daging. Dan yang sekarang jangan sampai darah dan daging yang jadi korban. Ya. Efesus 6 ayat 11 mengatakan, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi pertama, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Jadi 4 lapisan ini yang harus dimenangkan, saudara. Jadi ingat, peperangan kita bukan darah dan daging. Kalau gitu berarti ada spirit, ada rohnya di balik semua ini. Kenapa kadang-kadang orang sekarang ini susah untuk beribadah? Mungkin ada hal-hal lain. Atau ingat sekali bahwa melawan darah dan daging, artinya itu manusia. Jadi kalau misalkan saudara berperang, teman sama teman, kawan sama kawan, satu kerjaan berperang, nah itu udah beda spiritnya berarti. Atau suami istri, ya kenapa? Itu harus didoakan, saudara. Karena berarti ada spiritnya, ada roh yang membuat cemburu atau yang membuat satu kesimpulan bahwa di situ ada pertikaian, ada perpecahan. Saya pernah melayani di satu gereja. Waktu itu saya menyampaikan Kisah Para Rasul 16 ayat 16 tentang satu ikatan, ya. Sebut roh tenung. Kalau bahasa Yunaninya roh pitonas. Ya, jadi saya waktu itu saya tantang siapa, tapi nggak ada yang ngaku. Pas selesai ibadah, ternyata ibu gembalanya, saudara, yang minta dilayani. Waktu saya berbicara, dia merasakan ada satu perbedaan, rohnya terikat dan dia minta dilepaskan. Ketika itu ternyata itu saya mengerikan, saudara. Ternyata di dalam semua itu, di dalam gereja pelayanan bagus, ya, pelayanan semua baik, jemaat banyak, tapi ternyata pertikaian itu ada di bapak dan ibu gembalanya. Ini mengerikan, saudara. Waktu itu suaminya yang mulai berbicara kepada saya, lihat tusukan bekas di badan saya. Saudara, mengerikan, saudara. Istrinya cerita juga, karena saya menggugurkan anak dan lain sebagainya. Sampai saya 2 jam konseling mereka untuk mendoakan mereka, dan akhirnya mereka dilepaskan, mereka dibebaskan, dan mereka udah harmonis kembali. Dari situ saya mungkin 4 bulan saya nggak melayani ke sana lagi, karena emang PR saya waktu itu saya harus pulihkan keluarga mereka, karena itu mereka sangat dekat dengan kami. Nah, kita melihat bahwa kalau segala sesuatu bukan melawan darah dan daging, berarti kita segala sesuatu harus didoakan, saudara. Iya, betul. Baik itu bisnis, baik itu pelayanan, semuanya harus didoakan. Apa yang menyebabkan mereka tidak seperti itu? Apa yang menyebabkan mereka tidak sempurna lagi? Mereka tidak utuh kembali. Mereka sudah tidak sama seperti Bapa. Panggilan kita adalah serupa segambar dengan Tuhan. Ya, saya akan jelaskan 3 hal bahwa slide ketiga saya, bahwa 3 musuh orang Israel sampai saat ini, ya. Spirit, tapi zaman dulu memang itu peperangan, tapi sekarang itu kan saya bilang peperangan bukan darah dan daging. Ya, musuh orang Israel sampai saat ini adalah, pertama adalah bangsa Amalek. Ya. Jadi spirit Amalek itu sampai sekarang ada, saudara.
menyerang, ciri khas mereka itu menyerang dari belakang yang lagi lemah dan lesu. Saya akan bacakan di Ulangan 25 ayat 17. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. 2:18. Pada bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah dan barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lemah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Saudara, kalau pernah lihat film atau lihat peperangan sampai sekarang, yang paling kuat itu selalu di depan. Ya, pasukan elit, pasukan khusus yang paling di depan. Tidak pernah yang barisan yang lemah-lemah mereka tampilkan, nggak pernah. Sampai sekarang catatan sejarah selalu perang itu barisan depan itu yang paling kuat, senjatanya yang paling kuat, yang 1 lawan 100, yang 1 lawan 1000, termasuk pasukan Daud. Ya, nah tetapi bangsa Amalek itu beda, saudara. Nyerangnya itu licik, mereka dari belakang yang lagi lemah lesu. Kumpulan ibu-ibu yang dari belakang, mereka yang mungkin cacat, timpang dan sebagainya, mereka diserang dari belakang. Dan ketika ditangkap, para ibu-ibu yang hamil khususnya itu dibelah sama mereka. Sehingga ini menjadi musuh Tuhan juga. Pada zaman Yosua juga ini menjadi musuh. Ya, karena kita melihat bahwa mereka menyerang itu dari belakang. Mereka licik. Ya, sehingga ketika menyerang dari belakang mereka lagi lemah, lesu, tidak berdaya. Ternyata pasukan yang elit itu tidak menjadi sasaran utama mereka, tapi sasaran bagian belakang. Selalu pasukan yang lemah mereka yang diincar. Sehingga kadang-kadang yang dalam kehidupan kita ketika lagi baik-baik, doa kita kuat, spirit kita kuat, pelayanan bagus, tiba-tiba anak kita sakit. Ketika kita kita hebat, pelayanan bagus, Tuhan keuangan bagus, tiba-tiba mungkin istri atau suami kita selingkuh. Tiba-tiba keluarga kita ada yang mengkhianati. Tiba-tiba anak kita mungkin diculik atau anak perempuan hamil. Ini spirit, saudara. Sampai dirasakan banyak orang saat-saat ini. Ya, saya merasakan di belakangan ini saya juga mengalami hal ini. Ya, spirit Amalek ini banyak dialami orang-orang Kristen. Mereka kuat, mereka hidup berapi-api. Ternyata ada bagian mereka yang bagian mereka yang dicuri gitu iblis. Tiba-tiba hutangnya mungkin melonjak kayak seperti saya. Bisnis lumayan udah mulai berjalan bagus ya. Pelayanan juga udah bagus. Ya. Tapi setiap kali ke Pak Era, jam 5 udah ada yang ditagih hutang. Saudara, memang itu realita, saudara. Ya, jangan sampai saya udah dapetin berkat, kekuatan, spirit dari Pak Era. Saya pas buka HP, tagihan udah ada, saudara. Itu mau kita berpikir sampai Tuhan, bagaimana saya ngalamin terobosan di sebalik semua ini. Ya, banyak hal-hal bagus karena hal-hal bagus iblis juga tahu, nggak mereka serang saat ini. Pelayanan nggak diserang, tapi keluarga yang diserang, saudara. Tiba-tiba mungkin saudara ada bermasalah dengan rumah saudara yang dikontrakin, tiba-tiba ada yang rumahnya bermasalah harus bayar dan sebagainya. Kemarin minggu ini tiba-tiba saya ada tagihan ke rumah, namanya Yopi Jonathan, semua lengkap. Ternyata itu penipuan, saudara. Untung bukan istri yang terima, itu COD, saudara. Saya nggak pernah ada ngambil jam Rolex sekian juta gitu. Tiba-tiba ditelepon, Pak ini ada paket, Bapak harus bayar sekian juta. Karena aneh juga, saya sih ketawa ya. Tapi jangan sampai sukacita dicuri, saudara. Kadang-kadang kekuatan kita, wah udah begitu bagus gitu ya. Kalau dipandang udah begitu bagus pelayanan kita atau misalkan gereja kita. Tapi kadang-kadang ada yang ngomporin dari belakang dan membuat terus sendada gitu ya. Jadi kita melihat bahwa spirit daripada Amalek, bangsa Amalek ini melihatnya mereka liciknya, rohnya dari belakang. Ya. Jadi mereka itu mencurinya dari belakang dan itu bangsa Amalek itu sangat licik bahwa dan Tuhan juga harus hapuskan mereka itu dari kolong bumi. Karena mereka menyerangnya dari belakang, yang lagi lemah lesu. Kadang-kadang kita mungkin udah capek, udah kerja apa segala macam, tiba-tiba ditelepon yang membuat panik, saudara. Nah, jadi musuh kita ingat bukan darah dan daging lagi, tapi ada sesuatu yang harus kita perangi sehingga kita doakan bukan hanya diri kita, tapi orang lain juga yang serumah. Jangan sampai itu menjadi celah kita. Ya, ketika kemarin istri sakit, Abraham sakit juga, itu membuat saya kuat. Ya, kenapa bukan saya yang sakit? Kadang-kadang kan begitu.
Kenapa ini harus anak saya? Nah itu yang membuat kita harus terus berdoa. Sehingga spirit ini jangan sampai orang lain yang orang lain yang menyerang kita itu supaya kita tetap kuat. Ya, karena barisan belakang itu kadang-kadang kita suka lengah, lupa mendoakan orang dan sehingga semangat kita kadang-kadang tadinya semangat jadi lemah lesu lagi. Karena mereka bangsa Israel juga mengalami hal kayak gini menjadi mereka juga kok bisa seperti ini. Kita udah persiapkan barisan depan, ternyata belakang kita punya celah. Yang kedua, musuh orang Israel sampai saat ini yang kedua adalah orang Moab, ya, atau perempuan Moab. Ya, ciri khas mereka adalah menggiring Israel kepada Allah lain. Ya, ini sangat mengerikan, saudara. Yang saya perhatikan ini belakangan ini gereja diserangnya oleh orang Moab ini, yang spirit Moab ini, karena menggiring kepada Allah lain. Maksudnya bukan dewa atau lain sebagainya, ya. Sementara Israel di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Saudara, pada perjalanan orang Israel keluar dari Mesir sudah tidak diserang lagi, sudah menang mereka. Dan mereka juga tidak diserang dari belakang, depan nggak diserang, belakang diserang. Dan di sinilah mengalami namanya zona nyaman. Dan di sini kita melihat bahwa mereka digiring kepada Allah lain, sehingga disitulah mereka mulai beribadah dan mereka mulai berzina. Dan di sini kita melihat bahwa saudara kalau dibaca di ayat 9-nya, yang mati mereka di Bilangan 25 ayat 9 adalah 24.000 orang. Ngeri, saudara. Saya tangkap apa yang menyebabkan mereka sudah nggak diserang mereka juga, tapi lihat ketika membaca celah ada 20.000 orang, 24.000 yang mati. Mereka digiring kepada Allah lain, kepada zona kenyamanan mereka. Kalau udah nggak berperang, mulailah mereka makan korban sembelihan, mulailah mereka menyembah Allah lain. Artinya apa? Saudara bisa melihat kiri kanan saudara nggak ada saat ini. Mereka digiring. Saudara kalau hari Minggu enaknya kuliner atau ibadah? Jam 5 pagi enaknya tarik selimut atau masih doa? Ya, saudara begitu banyak saat ini kalau saudara lihat anak generasi sekarang itu dibesarkan adalah generasi yang dibesarkan oleh generasi TikTok. Betul apa iya? Ya. Jadi media itu sudah memuridkan anak-anak Tuhan, bahkan orang-orang, bahkan termasuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Saudara pernah nggak saudara duduk di dalam gereja atau misalkan Pak Iman atau dimanapun, saudara di depan saudara dia asik main game bisa sampai ibadah selesai. Itu sampai mereka tidak merasakan kehadiran ibadah lagi di pada mereka. Kalau kata saya sih percuma, mendingan nggak usah ke gereja. Tapi ada kalanya mereka di gereja kadang-kadang mereka tidak ada syukur kalau dijamah Tuhan. Ya, sehingga mereka digiring kepada ilah lain gitu. Ya, saudara, kalau misalkan ajakan-ajakan itu di hari yang bertentangan dengan ibadah itu sangat enak, saudara. Mungkin perut kenyang, ditraktir pula, dianterin dan lain sebagainya, saudara. Dan itu membuat hambar hati kita, itu membuat udah merasakan Tuhan lagi, sehingga Tuhan kayaknya udah nggak perlu. Dan di sini loh paling ngeri, saudara, jumlahnya paling banyak. Ya, jumlahnya di sini yang paling banyak, saudara. Sehingga kenapa Tuhan membuat ada spirit yang seperti itu, saudara? Mungkin tugas kita sebagai pemimpin mendoakan mereka supaya mereka tidak terlena dengan sikap hati mereka yang ya biasa-biasa aja, tidak merasakan greget lagi untuk mencari Tuhan. Kadang-kadang pemazmur mengatakan adalah baik tertekan itu baik bagiku, karena pada saat itulah mereka berjumpa dengan Tuhan. Saya ambil ilustrasi, kalau misalkan Petrus pada saat itu dia menjaring ikan waktu malam, karena adalah itu talenta orang nelayan ketika mencari ikan itu waktunya biasanya malam. Karena ikan biasanya ditangkapnya malam. Kalau siang biasanya nggak dapat. Ya, kalau Petrus pada saat itu dia dapetin ikan, saya yakin dia nggak mau ketemu Tuhan Yesus. Betul ya?
Kalau misalkan Petrus dia berhasil nangkap ikan banyak, ya otomatis pada saat pagi menjelang siang itu Yesus ada di situ. Petrus udah di pasar dijual ikan dari sana mungkin, ya di pasar Karawaci misalkan. Dia udah jualan, dia udah bawa tas, udah happy. Tapi pada saat itu Petrus dikasih kesimpulan bahwa ada sesuatu masalah buat dia, nggak bisa menangkap ikan. Memang dia punya aset, tetapi pada saat dia tidak mendapat apa-apa, berjumpalah dengan Tuhan. Kadang-kadang penderitaan atau masalah itu adalah baik ketika berjumpa dengan Tuhan. Ya, adalah baik. Karena kadang-kadang zona nyaman yang tadi melihat bahwa korbannya itu sangat banyak. Dan juga saudara, waktu saya mendengar penelitian tentang pada saat COVID ibadah online semua, tidak boleh bergereja. Tapi pada saat onsite sekarang udah diperbolehkan gereja, ternyata masih ada 40% yang nggak ke gereja, saudara. Ya syukur mereka kalau online. 40% kemana? Ya mungkin mereka online ya. Bersyukur kalau masih merasakan mereka masih rindukan cari Tuhan lagi. Karena ibadah yang sekarang itu rata-rata mereka ibadahnya sekarang polanya udah berbeda lagi, saudara. Ibadahnya sekarang itu semua dari rumah. Semua persembahan pun bahkan banyak yang dari rumah. Perpuluhan pun dari rumah. Ada yang dari mobil juga. Tapi bukan berarti itu tidak menjauhkan diri dengan Tuhan. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang mereka sudah melupakan Tuhan lagi. Sudah menjadikan zona nyaman. Saya udah biasa di rumah. Sehingga hal-hal ini terjadi dan istilah kematian rohani. Menjadikan tulang kering dan susah untuk bangkit. Dan ketika ada masalah barulah. Jadi kadang-kadang kalau udah masalah timbul itu akan susah memperbaikannya lagi, akan susah mengendalikannya lagi, akan susah memutarbalikannya lagi keadaan. Karena apa? Keadaan udah menjadi campur, masalahnya udah berbeda. Jujur kemarin di bulan Agustus saya sempat menyerah. Udahlah, saya berakhir aja. Tetapi firman Tuhan menguatkan kepada saya bahwa jangan sampai menyerah. Ternyata menyerah itu buat kami, saya dikuatkan beberapa pengkhotbah. Menyerah tidak menyelesaikan masalah. Menyerah itu hanya tipu muslihat iblis. Menyerah tidak akan membuat saya masalah itu selesai. Jadi menyerah itu cuman istilahnya godaan aja. Udahlah kamu nggak bisa lah. Udahlah kamu nggak kuat. Udah berakhir aja. Tapi pada saat itu saya dalam satu titik saya nggak mau menyerah lagi. Bagaimanapun saya harus hadapin. Bagaimanapun masalah harus saya hadapin. Nikmat apa enggaknya, enaknya apa enggaknya saya harus hadapin. Itu berbeda, saudara. Ya, kalau misalkan saya menyerah itu putus asa, waduh, kayaknya keadaan kemarin berbeda, saudara. Tiap hari saya harus berjuang. Menyerah tidak menyelesaikan solusi, saudara. Menyerah tidak menyelesaikan masalah. Dan menyerah membuat jadi masalah. Ya. Jadi spirit yang ketiga adalah spirit Moab, roh Moab yang menunggangi mungkin anak-anak Tuhan saat ini, baik itu dewasa dan muda. Dia mereka nggak mau ibadah lagi. Hari Minggu enaknya apalagi misalkan ke puncak, misalkan berliburan dan sebagainya, itu membuat sangat happy. Dan disitulah kedagingan kita mulai akan susah dibentuk. Itu butuh pelaburan lagi yang lebih kuat. Karena kalau dileburkan sedikit, panasnya sedikit berubah, syukur. Tapi kalau misalkan nggak berubahnya kuat, itu peleburannya lebih kuat lagi, saudara. Apinya harus lebih panas lagi untuk meleburkan karakter tersebut. Ya. Dan yang ketiga adalah spirit. Yang ketiga adalah musuh. Tiga musuh orang Israel sampai saat ini adalah orang Filistin. Ya. Jadi ciri khas orang Filistin adalah intimidasi. Kalah sebelum perang atau cemas atau takut ya. Saya tuliskan di sini 1 Samuel 17 ayat 8. Ya, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, ya, si Goliat ini. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku orang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku." Ayat 9. "Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi aku
dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba dan kami takluk kepada kami. Pula kepada orang Filistin itu, aku menentang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seseorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Jika Saul dan segenap orang Israel mendengar Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Perangnya belum mulai, saudara, baru intimidasi, dan intimidasi itu membuat kalah. Nah, ini kadang-kadang mental yang bukan pejuang. Kalah sebelum berperang, kalah sebelum menghadapi masalah, kalah sebelum menyerah. Jadi kalah sebelum berperang. Jadi banyak juga anak-anak Tuhan yang saat ini yang istilahnya intimidasi itu mereka ketika diterima telan mentah-mentah, dan itu membuat sebelum masalahnya datang Anda membuat cemas duluan. Ya, jadi kalah sebelum berperang, cemas. Ya, atau takut duluan, padahal belum terjadi, saudara. Padahal belum tonjok-tonjokan lah istilahnya. Tapi ini udah kalah. Logikanya bangsa Israel itu selalu menceritakan budaya sebelumnya. Karena sebelumnya Yosua pernah mengalahkan namanya Raja Og. Ya, Raja Og. Og itu artinya leher besar, leher panjang, yang sama raksasa. Harusnya dia itu, bangsa Israel itu pernah mengalahkan. Ya, pernah mengalahkan raksasa juga. Kenapa ini raksasa ini tidak istilahnya tidak kita lawan aja, padahal yang sama-sama perawakannya tinggi itu adalah Saul. Saul itu dari bangsa Filistin yang tinggi perawakannya. Tetapi Saul juga punya rasa minder. Ketika diurapi dia mengumpat, ya, terbukti. Tetapi kita melihat bahwa bangsa Filistin itu melihat bahwa mereka perangnya kuat. Dari kecil mereka itu sudah dilatih, dan timbullah Daud untuk berperang di situ. Ya, kata Saul mengatakan kalau dia menang, anak raja dan bebas pajak, tanpa audisi, tanpa PDKT, tanpa pendekatan, dan tanpa basa-basi lagi. Itu udah hadiahnya anak raja. Daud tidak melihat hadiahnya, tetapi karena dia mencemoohkan bangsa Israel, melihat bahwa Daud itu panas, greget, ternyata dia kepo, siapa dia gitu. Dan dari kepolah disitulah dia mulai, ternyata dia memenangkan peperangan. Beberapa banyak saat ini selalu kepo dengan urusan orang, ya, tapi bukan berarti menolong, tapi hanya ingin tahu aja. Tapi kita melihat bahwa intimidasi ini jangan sampai kita terima. Memang belakangan ini saya intimidasi sangat kuat dari orang-orang di sekitar saya, dari pikiran jahat, terutama dari pikiran-pikiran saya juga. Saya kayaknya nggak bisa melewati bulan ini. Saya nggak bisa melewati bulan ini. Saya cukup nggak untuk selesaikan masalah saya, gajian dan lain sebagainya. Tapi mulai logika dan doa itu mulai berperang. Doa berperangan, logika juga perang. Tapi saya tidak mau kalah lagi oleh intimidasi. Saya tidak mau menyerah lagi. Karena saya melihat bahwa Daud ketika dia berperang melawan Filistin, yang pertama yang saya dapatkan secara pribadi, dia tidak mencari produknya Tuhan, tapi dia mencari pribadinya Tuhan. Itu berbeda. Saya dapatkan tadi pagi itu. Jadi Daud ketika melihat bahwa hadiah yang dia berikan, dia nggak tertarik dulu. Tapi dia melihat bahwa Daud yang begitu murni, dia murni, sehingga siapa dia yang berani mencemoohkan barang Israel. Padahal logikanya lagi muda. Padahal kakak-kakaknya adalah pejuang. Dia punya pangkat yang kedudukannya yang tinggi. Dia udah pangkatnya udah mayor jenderal semua, kakaknya di peperangan. Tapi kenapa berperang? Padahal Daud dia tidak punya sertifikat perang dan lain sebagainya. Dia hanya menjaga kambing domba cuma 2. Tapi di sini kita melihat bahwa proses kita bukan berbeda dengan orang lain. Ya, saya waktu mengalami masa sekolah, ya waktu STH pertama itu saya gagal, saya nggak lulus, saudara. Intimidasi sangat kuat, saudara, tengah malam. Ya, kamu bodoh. Pada saat dinyatakan saya harus mengulang tahun depan, itu rasanya itu dari atas itu kayaknya badan enteng untuk loncat gitu, saudara. Ya, tetapi
Kenapa Tuhan izinkan kayak gitu ya istilahnya? Kenapa saya buka kesaksian itu sampai 3 tahun berikutnya? Saya tutup semua. Karena saya tidak mau telinga saya dicemoohkan orang lain. Karena saya pasti lemah. Dan pada saat itu Tuhan, kok Tuhan izinkan seperti itu? Memang dalam hati saya, kalau saya punya gelar, punya kedudukan, kayaknya lebih enak gitu, lebih dipandang, dihargai. Tapi itulah proses kita berbeda dengan satu sama lain. Saya sama Pak Iman atau Jaya atau Hana itu berbeda. Proses kita masing-masing. Tetapi yang Tuhan ajarkan di sini bahwa jangan sampai kita takut sebelum bermulai. Jadi saya memang waktu itu kekecewaan setahun, tapi saya selesaikan sampai dapat S1 yang benar-benar predikat istilahnya standar Mendikbud istilahnya. Dan itu membuat kebanggaan dan itu hilang. Tapi 1 tahun itu saya penuh dengan bayang-bayang. 1 tahun itu penuh dengan tangis air mata. Dan disinilah saya bisa menyelesaikannya. Kalau saya mengikuti intimidasi daripada manusia, daripada orang lain, atau pikiran-pikiran jahat yang masuk, saya kalah, saudara. Jadi kita melihat bahwa kita kenali musuh kita. Ya, kenali musuh kita. Yang pertama adalah spirit Amalek yang selalu menyerang dari belakang. Kita kuat kadang-kadang, tapi keluarga kita kadang-kadang nggak kuat. Ya, yang kedua adalah spirit daripada roh Moab yang membawa kepada Allah lain. Allah lain kita itu bukan dengan zaman yang menakutkan ya. Tiba-tiba gelap, kita tidak takut ke WC dan sebagainya. Tapi adalah Allah lain seperti ilah-ilah zaman, saudara. Yang ketiga adalah spirit Filistin, orang Filistin yang ciri khasnya adalah mengintimidasi. Kalau kita bisa menghadapi ini, kita melihat bahwa kemenangan kita menjadi milik kita. Ya. Dan bagaimana cara mengatasinya? Cara mengalahkan mereka, Amalek, Moab dan Filistin. Slide 6 saya. Nah, slide 6 saya. 3 cara mengalahkan mereka, orang Amalek, Moab dan Filistin. Pertama adalah jangan membuka celah. Kalau saudara berdoa, ya berdoa, jangan putus-putusnya. Kalau saudara baca Alkitab, berdoa, teruslah baca Alkitab. Karena iblis itu selalu mencari orang yang putus hubungan dengan Tuhan. Itu paling gampang, saudara. Kalau dia udah terputus dengan hubungan dengan Tuhan, paling gampang. Contoh, pada saat Daud terputus hubungan dengan Tuhan, itu gampang sekali serangnya. Ya, dia buka celah bahwa pada saat itu Batseba mandi dan sebagainya, dia santai-santai, dan disitulah kita melihat bahwa keadaan Daud akan susah dipulihkan. Saya teringat dengan Raja Hosea. Ya, Raja Hosea ada sebelum Hizkia. Raja Hosea salah satu yang menghancurkan kerajaan Israel pada saat itu. Kenapa bisa hancur? Pertama yang saya perhatikan adalah, kalau saudara baca di rumah, adalah Hosea tidak mencari Tuhan. Dia tidak mengandalkan Tuhan sama sekali. Ketika bangsa Asyur berperang melawan dia, 1 juta pasukan masuk, akhirnya dia mencari perlindungan dari Mesir. Dari Mesir dia harus bayar upeti. Di Asyur juga bayar upeti. Mulai dia itu mencari perlindungan kepada bangsa Mesir. Dan disitulah bangsa Mesir melihat mereka menolong juga setengah-setengah. Dan disitulah selama 3 tahun kerajaan itu dijajah mereka, dan tidak ada pertolongan sama sekali. Meskipun para nabi, pada saat itu Tuhan memperingatkan mereka, di situ tidak ada pertolongan lain. Jadi celahnya itu mereka tidak mengalahkan Tuhan. Jadi kalau membuka celah, seperti kemarin waktu doa pagi Pak Eras bilangnya, hati kita itu sangat tergoda sama sekali, terutama mulut. Jadi yang saya bacakan adalah Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat menghadapi perlawanan pada hari yang jahat itu. Tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikatkan kebenaran dan berbaju cirahkan keadilan. Selanjutnya bla bla bla, berjagalah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jaga di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk orang kudus. Jadi jangan membuka celah, tetap kuat di dalam Tuhan. Mungkin kadang-kadang dalam Tuhan kelihatannya kok belum ada hasil. Kalau melihat produknya Tuhan, kata saya juga nggak akan puas.
kita harus mencari pribadinya Tuhan sampai kita tahu. Seperti Ayub ya. Mungkin lain lagi kesempatan ya saya bahas tentang Ayub. Saudara, Ayub ketika dipulihkan cukup satu pasal ya, 42. Tapi saudara kalau baca Ayub ya, ketika masa-masa perdebatannya itu dibutuhkan pasal 3 sampai ke 33 kalau nggak salah. 30 ayat, 30 pasal saudara. Perdebatan teman-temannya dan sahabat-sahabatnya. Tapi kenapa cuma memulihkan itu begitu mudah, cuma satu pasal? Aku tidak mengenal Tuhan itu bukan dari kata orang ya. Sampai satu pasal itu mengatakan bahwa dia tidak perlu berdebat lagi tapi mendoakan musuh-musuhnya. Sangat gampang pulihkannya 7 kali lipat. Karena pada saat penderitaan anaknya 10 mati. Tetapi saya menangkap bahwa ketika Ayub mengalami terobosan, itu dibutuhkan satu pasal saudara. Kenapa hari-harinya sampai berpasal-pasal saudara? Saya baru mengerti saudara bahwa kadang-kadang proses itu benar-benar lebih lama daripada hasil. Hasil itu gampang saudara, Tuhan memulihkan. Tapi ketika Ayub harus mengalami Tuhan, dia mengutuki hari lahirnya, dia mengutukin tanggal lahirnya sendiri dan lain sebagainya, sehingga dia harus mengalami kekelaman begitu lama. Tetapi kita melihat bahwa satu pasal cukup untuk dipulihkan saudara. Artinya kenapa Daud juga mempertahankan kebenarannya, bahwa dia benar kok. Dia kesalahannya nggak ada, cuman apa yang ketakutkan, apa yang dia takutkan, apa yang dia imani pada saat itu adalah iman yang negatif semua. Dia selalu menguduskan anak-anaknya. Tapi kita melihat bahwa ketika dia buka celah, ketakutan itu terjadi. Ya, kita melihat bahwa jangan sampai kita buka celah saudara. Setelah kita cukup dengan putus asa, cukup dengan khawatir, jauh terputus dengan hubungan dengan Tuhan, itu bagi iblis sudah selesai, udah cukup itu aja. Karena domba ketika tercerai-berai, ya, tidak ada kumpulan lagi, ya, tidak ada persekutuan lagi. Domba itu kalau udah tinggal satu orang, itu sangat gampang untuk disergap, karena nggak ada teman-temannya lagi yang akan nolong. Tapi kalau masih kumpulan, ya paling singa itu atau setan-setannya cukup berkeliling aja, menakut-nakuti. Ya, tapi disitulah dia akan lebih aman kalau dalam kumpulan. Ya, cara mengalahkan tiga spirit itu yang kedua adalah jangan lupa diri. Merasa hidup tanpa Tuhan itu yang ngeri saudara. Jangan lupa diri ya. Yang slide berikutnya. Yang kedua. Jadi jangan lupa diri. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya. Jadi jangan lupa diri. Karena ketika lupa diri, contoh Daud ketika membunuh Uria. Ya, contoh Daud ketika membunuh Uria, dia udah lupa diri. Tapi harusnya dia itu istilahnya, bahwa terima kasih, dia bersyukur. Ya, tapi ketika dia lupa diri, posisi dia lagi tinggi-tingginya, ketika posisi dia lagi karirnya lagi bagus-bagusnya, ternyata Daud punya persepakatan gelap, pembunuhan berantai, ya, pembunuhan yang berencana, dan dia harus membunuh Uria, salah satu pasukan terbaiknya, salah satu jenderal terbaiknya harus dia bunuh demi perempuan. Ya, jadi lupa diri itu kadang-kadang melupakan Tuhan salah satunya. Dia merasa udah gagah, udah hebat, keuangan dia udah cukup, pangkat dia udah cukup, segala sesuatu udah cukup. Kayaknya Tuhan gak perlu lagi di keluarga itu. Nah itu yang ngeri saudara. Karena semua kadang-kadang tiba-tiba. Ayub juga mengalami tiba-tiba anaknya mati. Ada yang laporan, tiba-tiba anaknya mati. Tiba-tiba semua. Jadi hal-hal yang tiba-tiba itu semuanya biasanya tidak bersiapkan. Ya. Kita juga di kehidupan orang biasa sekuler dipersiapkan bahwa kalau misalkan sakit udah ada asuransi yang meng-backup. Ya. Tapi biasanya masalahnya bukan itu saudara. Masalahnya udah bukan asuransi lagi. Ini masalahnya biasanya tekanannya dari orang lain, tekanan batin dan sebagainya. Ya, tapi kita melihat bahwa yang ketiga adalah yang terakhir saya adalah cara mengalahkan mereka Amalek, Moab dan Filistin adalah merasa kita tidak layak. Jadi semua itu titipan Tuhan. Saya pernah dengar satu khotbah siapa ya namanya? Saya lupa lagi orang Ambon waktu itu.
Coba kamu ingat 5 tahun yang lalu ketika kamu menyembah, di tanganmu itu tidak ada cincin, jam apapun. Tapi sekarang kamu itu udah terlalu berat katanya untuk nyembah Tuhan, karena di kanan tanganmu ada jam Rolex, cincin lain sebagainya. Artinya jangan semua itu titipan Tuhan. 2 Samuel 7 ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian Duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah kau ini ya Tuhan, dan siapakah keluarga aku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Dia bersyukur, semua itu titipan Tuhan. Semua dia bersyukur, dia tahu diri. Dia merasa tidak layak sampai berkat itu sampai gak pernah putus-putusnya, dan Tuhan bawa terus dia sedemikian rupa sehingga berkat itu masih ada di depan. Semua itu titipan Tuhan. Ya, seperti orang parkir, ya cuman mobilnya ngederet, tapi semua itu titipan semua yang harus dia jaga keluar masuknya. Ya, tapi ya itulah, kadang-kadang kita jangan sampai melekat dengan harta kita. Ya, saya sepakat sama istri bulan kemarin, kita tidak ada yang melekat ya. Kita siap ya, aset kita siap jual ini dan jual itu. Kita siap. Karena pertama, kalau kita pertahanin, bisnis kita akan hancur. Dan ketika hancur, itu merintisnya akan sulit kembali. Ya, semua. Dan kemarin waktu pas ulang tahunnya, yang saya merasa berdosa, menangis dan lain sebagainya adalah ketika dia muntah-muntahnya, ketika dia istilahnya lagi tepar-teparnya. Ini udah tagihan udah cukup mendesak. Kita harus bayar. Apa yang kita punya aset? Kita kemarin udah lepas 1 mobil kata saya. Apalagi? Ya masih ada. Apa itu? Cincin. Ngomongnya juga saya juga sampai nangis, dan saya coba. Karena ini kita harus bagaimana kita menghadapi semua orang. Mereka yang sudah marah dan kita jual cincin. Oke, selesai. Sepakat ya, sepakat. Karena kalau nggak sepakat saya juga nggak tega. Mungkin ya saya cukuplah yang terima masalah ini. Tetapi kita melihat bahwa semua ini titipan Tuhan. Jangan sampai saya melekat. Karena kalau udah satu melekat, wah saya jadi masalah. Karena ketika kalau ikut Pak Eras itu satu ada yang salah, itu dampaknya kuat saudara. Dampaknya itu nggak enak saudara. Jangan sampai gitu kita buka celah itu sedikit saudara. Ya, kita tahu sekarang firman Tuhan mengingatkan kita bahwa berperang kita dengan tepat. Jadi bukan musuh lagi. Saya tiap jam 5 pagi Pak, saya bangun Pak, ini jam 5 pagi juga dia nagih. Nggak ada biasanya tagihan orang itu jam 5 pagi. Itu jam kerja, Sabtu Minggu juga. Saya kasih tahu Pak Iman Pak, yang kemarin datang ini, delete dia Pak, saya. Tapi ketika saya doain orang itu, doain berkati, dan tetap saya cicil tiap hari. Berbeda saudara Pak. Ini kesaksiannya. Saksinya mereka, semangat Pak, ayo katanya, bayar terus. Berbeda tadinya, Tuhan Yesus, darah Yesus itu. Saudara, kalau udah jam 7, jam 8, kalau uang masuk, itu telepon saudara. Dia mau ambil aset saya semua. Apa yang Bapak punya surat yang bisa saya jual? Silakan Bu, kalau bisa ambil semua kata saya. Tapi ini semua ada di bank. Tapi pada saat-saat itu kita doakan, saya nggak mau putus asa lagi, saya tidak mau menyerah lagi. Itu berbeda, kata-katanya juga beda saudara. Jadi memang ada spiritnya mungkin ya. Mereka itu benar-benar ketika nagih itu, waduh, apalagi perempuan ya kalau nagih, waduh, saudara. Dan yang ke rumah itu kan bukan hanya mereka ya, ada beberapa kolektor yang nagih ke saya ke rumah. Akhirnya kesimpulan kita aset-aset kita jual. Tapi kita melihat bahwa begitu indahnya ketika kita berdoa sungguh-sungguh. Memang kelihatannya saat itu belum ada hasil. Saya doakannya kurang dari jam 5, harus dari jam 4 deh. Jam 7 kita, biasanya jam 8, jam 9 Abraham udah tidur, biasanya saya nonton. Ini enggak, saya pakai doa. Saya kadang-kadang pelepasan sendiri gitu. Dan orang yang jahat kepada saya doakan gitu, seperti Ayub. Karena ketika mulai mendoakan mereka lah terobosan terjadi. Tuhan ini sulit, tapi saya mau lakukan itu. Itu berbeda saudara. Saya lebih tenang meskipun ditagih. Kata-kata mereka juga memberikan pengharapan kepada saya. Kata-katanya juga udah firman Tuhan. Karena sama-sama orang Kristen saudara. Ya, jadi kadang-kadang menyerah itu kadang-kadang cuman istilahnya bisikan-bisikan yang bersifatnya itu. Karena ya berbeda. Ya berbeda. Tapi ingat, jangan pernah menyerah.
Ya, musuh kita bukan darah dan daging, tapi ya itulah spirit seperti mereka. Amalek yang nyerangnya dari belakang, tiba-tiba mungkin nyampe ke rumah, bukannya kita disambut, tapi istri atau orang lain marahin kita. Itu biasa, saudara. Tapi jangan sampai kita benci sama orangnya. Ya, berkati. Yang kedua, Moab. Yang belakangan ini banyak banget di gereja karena menuntun mereka kepada ilah zaman, lebih kepada kedagingan mereka. Itu juga kita doakan karena supaya mereka juga tidak terhilang di tempat ini. Yang ketiga adalah spirit daripada Filistin yang kadang-kadang menyerah sebelum maju. Ciut duluan padahal masalah itu belum ada. Saya juga di prosesnya sekarang itu cukup sakit. Supaya apa? Saya tidak pernah menyerah. Sampai satu titik saya tidak boleh menyerah, tidak khawatir lagi dan tidak khawatir lagi. Ya, karena kalau misalkan menyerah, saya udah dari mulai bulan Juli. Ya, bulan Juli, apa yang bisa kita lakukan kita lakukan. Tapi ada bagian Tuhan kadang-kadang yang bersifat apa ya, di luar logika kita. Saya pernah beli kain, ya, itu udah setahun ya. Harusnya kan itu ada tinggal bayar, mereka nggak mau tahu. Tapi saya ngomong bahwa ini saya mau balikin. Saya ngomongnya juga gemetar. Kamu balikin bukannya bayar, saya nggak mau tahu. 3 hari kemudian saya ditelepon, udah kayaknya balikin kalau kamu bisa bayar. Ya Tuhan, itu enak karena nilainya itu lumayan ratusan, saudara. Itu tidak gampang, saudara. Tapi disitulah kita jangan sampai pernah menyerah. Ayo jemaat Tuhan di tempat ini, masalah kita apa, jangan pernah menyerah. Amin. Ya, saya melihat bahwa banyak orang yang lebih susah lagi dengan kita, mereka mentalnya lebih kuat. Ya, jangan pernah menyerah lagi, jangan pernah terintimidasi lagi. Kita bangkit berdiri. Kita satu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang Kau limpahkan atas kami. Bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang siap berperang. Siap berperang ya Bapa terhadap spirit daripada Amalek yang selalu menyerang dari belakang. Kami kelihatannya kuat tapi keluarga kami mungkin tidak kuat. Spirit yang kedua adalah kami bisa berperang daripada roh Moab yang menjauhkan kami daripada Tuhan, yang membuat kekeringan daripada gereja Tuhan. Mereka tidak kembali kepada gereja lagi Tuhan, tetapi kami berdoa buat mereka supaya mereka dijamah Tuhan dan dituntun kembali. Mereka mau dikembalikan kembali Tuhan. Amin. Kami minta di dalam nama Yesus orang-orang yang sudah kering itu dijamah Tuhan kembali. Amin. Supaya mereka hidupnya membutuhkan Tuhan. Jangan sampai seperti Hosea, mereka tidak dibangkitkan lagi kerajaannya karena mereka mencari pertolongan lain daripada Allah lain. Amin. Kami juga berdoa buat para jemaat di tempat ini ya Bapak, supaya mereka tidak ada yang menyerah, tidak khawatir, tidak takut intimidasi, sehingga mereka maju. Jangan sampai mereka maju, mereka kalah sebelum berperang. Sehingga mental-mental di Tuhan tempat ini dipersiapkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Perkuatkanlah kami Tuhan, sehingga firman itu memateraikan kami, sehingga apa yang kami miliki ini bukan hanya titipan kami. Kami merasa tidak layak. Kami tidak layak, semua itu cuma titipan Tuhan, dan kami selalu bersyukur dengan apa yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang ini kami bersyukur karena Tuhan telah mengasihi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar firman Tuhan termaterai seberapa kami yang ada, seberapa banyak pendengar yang mendengarkan firman ini. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.